Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Kabar Priangan, kembali lagi bersama saya Saifur Rahman. Kali ini saya sedang berada di SMKN 1 Tasikmalaya untuk meliput acara Job Fair dan Expo hari kedua. Penasaran ada apa aja? Yuk kita lihat keseruannya. Di hari yang kedua, kegiatan Expo dan Job Fair di SMK Negeri 1 Tasikmalaya berlangsung dengan sangat meriah dan disambut dengan antusiasme yang tinggi dari para murid SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Acara dimulai dari pagi sampai sore hari sekitar pukul 2:50 menit. Adapun acara yang diselenggarakan pada hari kedua ini diantaranya yaitu pengumuman kejuaraan drama siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tasikmalaya, pentas seni dari siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tasikmalaya, dan ditutup dengan acara konser musik. Pentas seni yang ditampilkan sangat beragam, mulai dari penampilan tari tradisional, dance, sampai penampilan band dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Acara yang berlangsung semakin meriah ketika konser musik bersama guest star yaitu Aldi Taher. Dengan pembawaannya yang unik, mampu menghibur dan memecahkan suasana di kegiatan Expo dan Job Fair SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, Baraya, itu dia tadi keseruan kegiatan Expo dan Job Fair SMK Negeri 1 Tasikmalaya di hari yang kedua ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel Baik, Goldmila. sebelumnya dengan kakak siapa namanya? Aulia. Oh iya, Kak Uya, bagaimana tanggapannya mengenai kegiatan Expo dan Job Fair pada hari yang kedua ini? So far so good ya, seru. Iya, excited. Seru banget, soalnya baru pertama kali, baru masuk juga kan. Oh iya. Terus juga banyak dapat pelajaran juga, gak cuma hiburan. Udah gitu. Oh, udah. Iya, Pak. Nah, jadi guys, itulah tadi beberapa tanggapan dari peserta yang ada di kegiatan pada hari yang kedua ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Khususnya saya ada sebagai Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Alhamdulillah di kesempatan ini kegiatan rutinitas di SMK Negeri 1 adalah ada suatu kegiatan yang memang sudah terprogram. Kaitannya adalah kegiatan Job Fair dan Edu Fair. Nah, dari dua kegiatan ini kami mencoba dikemas dalam suatu program sekolah yang dibangun dengan seksama dengan seluruh stakeholder yang khususnya di KCD 12, di mana program-program ini yang mencakup kepada dunia pendidikan khususnya di vokasi. Nah, kenapa dunia vokasi ini selalu disorot atau menjadi catatan atau menjadi bahan pembicaraan di publik? Karena SMK ini diharapkan oleh pemerintah ini salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan data di DPS, di mana lulusan-lulusan vokasi ini adalah lulusan yang memang masa tunggu untuk masuk ke dunia kerjaan itu menurut berita itu banyak gitu, atau lama, atau boleh dikatakan penganggurannya lebih banyak. Atas dasar itulah kami di SMK Negeri 1 secara terintegrasi dan mempunyai kebijakan kolektif dan kolegial ini, kami melakukan pengemasan di dalam kegiatan peningkatan efektivitas perencanaan untuk masa depan ini. Tiga hal. Yang pertama adalah menyikapi tentang
data DPPS itu kami mempolakan dari 3 lini. Satu, membentuk atau membuat pola pertama adalah kelompok anak yang memang menindaklanjuti di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kami membuat suatu program bagaimana menjebatani anak-anak kita ini adalah menjadi wirausahawan sebagai entrepreneur. Kemudian yang ketiga, anak-anak dengan harapan orang tua yang tujuannya ingin ada perubahan status sosial dan ekonomi, anak-anak lulus SMK ini ingin bekerja. Nah, dari kebekerjaan ini pun ternyata kami dikaji lagi, dianalisis kami, ternyata anak-anak itu ada yang memang ingin bekerja, mereka itu di dalam negeri. Nah, ternyata dari 720 siswa kami yang kelas 3 aja sekarang sebagai bukti nyata, ini ada 97 anak yang memang mereka menginginkan bekerja di luar negeri. Nah, dari itulah tugas kami di sekolah membuat suatu kebijakan dari keinginan anak-anak yang 3 tadi ini. Saya berkewajiban membuat suatu kebijakan, memberikan informasi kepada anak-anak dan kepada masyarakat dan ke government pun tentang program ini kami harus dilayani, harus adil gitu. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Artinya apa? Karena saya paham anak-anak yang masuk SMK kalau dilihat dari status ekonominya keluarganya, saya katakan ini di tataran ekonomi menengah ke bawah. Nah, otomatis dari ekonomi menengah ke bawah ini itu bukan merupakan suatu alasan. Kenapa saya katakan demikian? Karena program-program pemerintah sekarang yang disiapkan untuk mematahkan memang anak atau orang tua alasan masalah ekonomi, luar biasa pemerintah sekarang menyiapkan. Contoh saja sekarang, ketika anak yang ingin bekerja ke luar negeri saja, pemerintah sekarang SMK 1 tahun ini 52 orang untuk menyiapkan SDM tenaga ke luar negeri itu dibiayai oleh negara. 52 orang. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu bukti. Nah, apa yang harus lakukan kami untuk mengarah ke sana? Nah, banyak hal. Karena yang di sekolah di SMK ini adalah mempelajarinya normatif, adaptif, dan produktif. Nah, apa yang harus dibangun? Maka kami punya slogan di SMK 1 ini. Jadi, kalau ingin sukses, kita jangan berada di zona nyaman. Tetapi kita harus berada di zona tidak nyaman. Dan kita harus keluar dari zona itu dan harus memenangkan. Salah satu bukti yang 2 hari ini kami lakukan di SMK 1, anak-anak ini, kegiatan ini dilakukan oleh semua anak-anak dan kembali untuk anak-anak. Nah, alhamdulillah keterkaitan apa yang dilakukan di SMK 1 anak-anak ini dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaannya sampai ke infrastruktur yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dilakukan selama 2 hari ini kami serahkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena ini adalah untuk anak-anak. Apa maksudnya? Karena statusnya tadi, sasaran anak ketika menjadi seorang entrepreneur, ingin menjadi seorang lanjutan jenjang pendidikan, ingin menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri, mereka harus dibekali dengan manajerial. Wadah inilah yang kami cetak di SMK 1. Program ini diserahkan ke anak untuk anak. Di situ tempat mencurahkan jati diri mereka, menyampaikan leader-leader mereka dikeluarkan, disampaikan di sekitar lingkungan kampus ini. Sejauh mana mereka menyampaikan informasi, kemudian informasi sejauh mana bisa diterima oleh para lingkungannya, menyajikan programnya, berkomunikasi dengan eksternal seperti apa, baik dengan pihak government-nya seperti apa. Contoh, ketika anak sekarang mengundang government,
interaksi dengan kepolisian, interaksi dengan disnaker, interaksi dengan departemen atau dinas yang lain. Kami serahkan kepada anak. Nah, bagaimana posisi kami sebagai manajer di sekolah, sebagai kepala sekolah? Kami memantau anak ketika melangkah A, B, dan C, kami pantau sejauh mana. Menyalahi nggak? Kalau memang kurang-kurang jelas, kami tidak salahkan. Tetapi itu sebagai edukasi, biar mereka menemukan di mana kurangnya dan harus apa mereka lakukan, sehingga mereka punya tips dan formulasi untuk solusi penyelesaian itu. Itu salah satu yang kami lakukan, kebijakan-kebijakan di sekolah. Sehingga sekolah ini, kenapa kami dibuat seperti ini? Karena sekolah ini adalah milik masyarakat. Artinya apa? Siapapun yang masuk kepada sekolah, yang ingin memajukan dunia pendidikan, oke. Ada yang mengkritik, oke, nggak jadi masalah bagi kami. Kenapa? Asal itu sama-sama bisa menempatkan di profesinya masing-masing dan tidak keluar dari koridor yang ada. Artinya apa? Kami sangat menunggu, bukan berarti apa yang kami lakukan, kebijakan-kebijakan itu hebat atau bagus semua. Itu manusiawi, pasti ada kekurangan, pasti ada hebatnya juga. Nah, dalam hal ini kami menunggu siapapun nanti untuk kritik membangun, memajukan dunia pendidikan, khususnya di Tasikmalaya, bagaimana lulusan-lulusan SMK bisa meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat. Karena yakin, hasil analisis kami sekarang, rata-rata kemarin ketika video conference kemarin, ketika Joper dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, dengan salah satunya adalah Pokja penjaminan mutu dari Direktorat kemarin hadir ke SMK 1, adalah salah satunya bisa dibuktikan. Ternyata anak-anak yang bekerja secara profesional dalam maupun luar negeri secara finansial luar biasa. Bahkan kalau dengar kemarin dari orang tuanya, mereka setiap bulan bisa mengirim gaji mereka di Jepang, bekerja di sana 23 juta. Kemudian mereka di Jepang bisa kuliah. Nah, ini saya kalau saya dihitung secara kalkulasi, kalau sekarang SMK 1 bisa mengirimkan 100 orang setiap tahun lulusan, berarti setiap bulan dana akan bergulir hampir 1 miliar. Ini dampak secara ekonomi. Apalagi nanti dimisalkan sekolah yang ada di wilayah KCD 12 bisa menyerap dan bisa menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang profesional ke luar negeri atau pekerjaan migran Indonesia. Ini akan luar biasa, saya kira. Kemudian saya garis bawahi, kenapa saya semangat dan membuat kebijakan sampai jauh itu? Tahu, pendapatan negara Indonesia ini ke-1 itu adalah dari migas. Yang kedua itu adalah dari pekerja migran Indonesia. Nah, salah satunya SMK 1, kami sebagai kepala sekolah, ya menggali tahu, mencari sejauh mana. Oh, ternyata ini luar biasa peluang. Saya kira itulah yang kami lakukan. Dalam waktu 2 hari ini, anak-anak biar berekspresi seleluas-leluasanya, tetapi di dalam pemantauan kami. Itu saja yang kami lakukan, dan mudah-mudahan inovasi-inovasi yang lainnya kami juga didukung oleh staf-staf kami yang membawai kami sekolah saya itu, dibantu oleh nanti ada wakil kurikulum, ada manajemen mutu, ada wakil kesiswaan, ada kemudian wakil sarana, wakil bagian sarana, dan ada wakil bagian hubungan dengan dunia industri dalam maupun luar negeri. Nah, dari kelima inilah kami bisa bekerja saling kontrol. Kemudian sebagai pemantau perwakilan dari masyarakat itu ada timnya, adalah komite sekolah. Nah, komite sekolah yang selalu memberikan dorongan kepada kami dan kontrol juga kepada kami, yang langsung erat berkomunikasi dengan orang tua. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnawan Lubis, waktu Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 1 Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan ini bahwa saya akan memberikan gambaran terkait kegiatan Sketsa Expo atau SMK 1 Expo yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dari SMKN 1 Tasikmalaya.
kegiatan ekspor ini merupakan kegiatan untuk mengaktualisasikan sebuah model pembelajaran yang sedang kita kembangkan, yaitu terkait dengan proyek kolaboratif. Di mana dalam proyek kolaboratif ini semua mata pelajaran itu terlibat, mulai dari tingkat 10, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Hanya yang menjadi leading sektornya untuk kegiatan ekspor ini adalah kelas 12. Ini adalah salah satu semacam sumatifnya bagi mereka terkait dengan proyek-proyek yang mereka lakukan selama proses pembelajaran ini. Pelaksanaannya selalu kita lakukan di bulan September atau awal Oktober, yang merupakan kegiatan akhir blok pembelajaran di semester yang pertama. Untuk sketsa Expo 2024 ini mengambil tema, anak-anak kami memutuskan temanya adalah terkait dengan Gema Nusantara, di mana keinginan mereka adalah bagaimana aspek-aspek kenusantaraan ini bisa mewarnai kegiatan Expo tahun ini. Nah, rangkaian kegiatannya itu dari 2 hari. Hari pertama itu kita lakukan kegiatan job fair. Nah, job fair ini terkait dengan pembelajaran kokurikuler, yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kebetulan di blok semester ini mengambil tema kebekerjaan. Nah, sehingga cocok terkait dengan kegiatan job fair beserta edupernya. Job fair adalah salah satu bentuk pelayanan SMK 1 kepada alumni. Jadi anak-anak yang mencari perusahaan, dengan bantuan dari tim Humas atau tim Ubin, kita alhamdulillah hadir 26 perusahaan yang dihadiri oleh banyak sekali job seeker, yang dimana semuanya terkontrol di bawah kendali dari panitia siswa, kan seperti itu. Kemudian kegiatan eduper adalah sarana untuk promosi dari semua program kalian yang ada di SMK 1. Anak, guru di setiap program kalian terlibat dalam kegiatan eduper tersebut di hari kemarin. Nah, kemudian di hari kedua ini kita berbicara dalam konteks pembelajaran kolaboratif untuk mata pelajaran di kelas 11. Nah, di kelas 11 ini ada mata pelajaran mulai dari pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan agama, sejarah. Keempat pelajaran itu membuat proyek kolaboratif dalam bentuk drama. Nah, hari ini adalah dipinalkan. Ada babak final pentas drama dari kelas-kelas yang berhasil menjadi tiga besar. Yang diakhiri nanti kami ada kegiatan pembelajaran guru tamu. Nah, ada slot 50 jam pelajaran setiap semester. Nah, salah satunya kita lakukan di kegiatan Expo ini, di mana kita sekarang lagi pengembangan teaching factory produksi film dan seni peran, di mana itu bukan hanya untuk milik produksi film, tapi seluruh siswa juga terlibat dalam kegiatan itu. Nah, kami akan menghadirkan guru tamu yang expert di bidang seni peran. Nah, salah satunya kita anak-anak, bukan sekolah yang mengundang, anak-anak menetapkan akan mengundang saudara Aldi Taher untuk memberikan motivasi dan edukasi terkait dengan seni peran di SMKN 1 Tasikmalaya. Itu, dan mudah-mudahan hasilnya nanti produk akhir dari mereka itu adalah ada penilaian dari setiap guru yang akan menjadi akhir untuk raport di blok yang semester 1. Semua konsep kegiatan itu kami guru hanya melakukan pendampingan saja. Ide besarnya itu datang dari anak-anak, bukan dari guru. Makanya kami slogannya adalah dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.